Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga sudah berkata kepada melalui Rasul Petrus, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi percayalah pada Tuhan, kau akan menerima kehidupan kekal dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Walaupun di luar sana ada mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ada Yesus itu bukan Juru Selamat. Ada satu pertanyaan di YouTube, kalau Yesus itu mati, kenapa kita harus menyembah dia? Tapi dia lupa dan tidak mau mengatakan bahwa Yesus bangkit naik ke surga. Dan orang itu yang ditanya itu nggak tahu bagaimana menjawab. Seharusnya dia katakan, ya, dia memang mati, tapi dia bangkit. Dan yang kamu dalam percakapan itu, dia tidak bisa jawab apa-apa. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita supaya kita tekun dalam firman Allah. Dan ketika kita menghadapi persoalan seperti itu, iya, dia memang mati, iya, memang dia diutus, iya, tetapi dia adalah Tuhan, dia manusia. Baca itu Filipi 2 ayat 8, dalam kemanusiaannya, ya, dia taat sampai mati. Bayangkan itu, dalam 1 Petrus 3 ayat 8, dia taat, ya, dia mati dalam kemanusiaannya, bukan dalam keilahian. Dan itulah sebabnya kita perlu membaca firman Allah supaya kita mengerti ketika ada persoalan-persoalan yang perlu kita jawab. Puji nama Tuhan, selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami melakukan firman Allah untuk menolong kami bertumbuh. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, melakukan firman Allah menolong kita bertumbuh. Ayatnya akan saya baca satu ayat saja, masih dalam Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Di sini saya mau mengatakan bahwa sebagaimana saya katakan tadi, tema kita melakukan firman Tuhan menolong kita bertumbuh. Dan pertumbuhan yang pertama itu, ini adalah sebuah prinsip, ya. Jadi ini adalah sebuah prinsip pertumbuhan, baik bagi tubuh, bagi jiwa, bagi rohani kita. Yesus secara fisik dia bertumbuh, maupun secara rohani jiwa bertumbuh. Itu semakin berhikmat dia. Jadi ketika kita melakukan firman Allah, Tuhan menjaga kesehatan. Itu sebabnya salamnya Tuhan, kuatnya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Setiap pagi saya mengatakan bagi orang-orang yang sudah uzur, semoga salamnya Tuhan, kuatnya Tuhan. Kenapa? Tentu sudah berulang-ulang, tapi saya suka mengatakan ini walaupun berulang-ulang. Kesehatan dari Tuhan, health-nya Tuhan ada bersama dengan kita, baik jasmani rohani. Lalu kemudian kalau sakit bagaimana? Ya tinggal tumpang tangan aja. Dulu nggak ada dokter itu kan berarti saya anti dokter, janganlah, ya, tidak. Ya, saya tapi tetap masih percaya pada Tuhan bahwa saya sakit saya tumpangkan tangan. Ya. Dan Tuhan itu tidak lalai untuk menepati janjinya. Lalu yang kedua, ada welfare, ada kesejahteraan dalam batin, kesejahteraan dalam hidup ini. Walaupun mungkin sedikit, tetapi kita bisa bersyukur. Kita bisa menikmati dalam indahnya syukur itu. Kenapa? Welfare-nya Tuhan ada. Apalagi completeness-nya Tuhan. Kesempurnaan Tuhan. Supaya kita menjadi dewasa. Supaya kita hidup dalam kekudusannya, kebenarannya. Kalau saya berbicara soal completeness-nya Tuhan,
di mana hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna, sempurna dalam kasih, sempurna dalam karakter, sempurna dalam kedewasaan, sempurna dalam kasih. Dan itu sudah harus menjadi harga mati itu. Lalu yang ketiga itu Fis. Mengapa perlu ada kuaknya Tuhan? Kuaknya Tuhan itu Anda tahu enggak? Di situ ada kemampuan Tuhan, di situ ada kekuatan Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan, di situ ada kemampuan Tuhan, di situ ada energinya Tuhan. Wah, itu sebabnya saya berkata, biarlah kuaknya Tuhan, salibnya Tuhan menyertai setiap orang-orang percaya dimanapun, terlebih orang-orang yang sudah uzur itu, supaya tetap pengharapannya kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana si Harun itu kan 123 tahun, Musa 120 tahun, Yosua 110 tahun. Wah, itu panjang-panjang, sehat-sehat semua. Haleluya, mantap. Ya, jadi prinsip melakukan firman Allah bukan hanya menjaga rohanimu, tapi dia juga menjaga fisikmu, dia juga menjaga mentalmu, jiwamu, supaya apa? Dia tetap tenang, berhikmat, dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, berikan kamar hatimu untuk Tuhan. Nah, jadi untuk melakukan firman Allah ini, untuk kita perlu memberikan kamar bagi Tuhan, ya. Sehingga di situ kita akan mendengarkan firman Allah, mengerti firman Tuhan, lalu kadangkala perlu juga kita mengingat atau menghafal firman Allah, atau merenungkan firman Allah itu, melakukan dan membagikan firman Allah itu dalam hidup kita. Itu perlu diberikan kamar. Supaya apa? Dari kamar hati kita ini, atau dari, kalau saya sering katakan, kalau enggak kamar, itu kursi hati, throne-nya Tuhan, tempat duduknya Allah. Sebab kita ini adalah bait Roh Kudus, hati kita bait Roh Kudus. Kalau bait Roh Kudus itu kita rusak firman Allah, dia dan Roh Kudus nggak akan ada, Bang. Makanya firman Allah, kalau firman Allah tinggal dalam kita, dan Tuhan mengatakan, mintalah apa saja yang kau inginkan, dan aku akan memberikan. Firman itu ada dalam kita, Yesus ada dalam kita, dan kita melakukan firman Allah. Nah, mantap lah itu. Ya. Dan kalau dalam 1 Yohanes 3, karena apapun yang kau inginkan, karena engkau melakukan perintahnya, melakukan apa yang menyenangkan, doamu dijawab oleh Tuhan. Ya, baca itu 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 24 itu. Bahkan bukan itu saja, engkau mendapatkan karunia yang begitu luar biasa. Tuhan Allah itu sendiri tinggal dalam kehidupanmu. Engkau tinggal dalam Allah, Allah dalam dirimu, dan Roh Kudus, Yesus lah, mantap lah itu. Jadi kalau kita sebagai orang percaya dikalahkan oleh dosa, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena apa? Kita tidak melakukan firman Allah. Itu sudah jelas, itu tidak melakukan firman Allah. Kalau hidup dalam dosa loh ya. Tapi kalau mungkin jatuh dalam dosa, mungkin bisa hilaf. Mungkin karena ada emosi yang begitu meluap-luap dari pancingan-pancingan orang. Bisa saja. Ya, bisa saja. Seperti itu si Daud itu. Dia orang lain berperang, perwira-perwiranya berperang, prajuritnya berperang, dia ada di suatu istana. Seharusnya dia berperang, tapi dia tidak. Dilihat orang mandi. Orang Sumatera bilang dia ngeten. Ya, dia melihat orang mandi, lalu kemudian birahi dia, bernafsu. Lalu kemudian terjadilah, bahkan suaminya Uria itu dibunuh hanya untuk mengambil Batseba sebagai istri. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Tapi untungnya dia mau bertobat, ya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi Allah tidak bermain-main dengan dosa yang seperti itu. Allah tidak pernah merestui orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu. Dan Daud itu dia memang jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Walaupun banyak kali dia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan selalu ada orang yang jatuh dalam dosa itu kan tidak, ketika dia diingatkan. Makanya saya katakan, beri hati kami yang teachable.
hati yang mudah diajar seperti Daud. Daud itu walaupun dia diingatkan, dia tidak mau melakukan kekerasan terhadap orang-orang benar, apalagi bukan seperti Manasye kan, menurut tradisi ini. Manasye itu sadis, suka membunuh. Bahkan Yesaya itu dibunuh oleh dia. Udah 60 tahun melayani Tuhan sebagai nabi Tuhan, dia bunuh, dia sikat. Itu sebabnya Tuhan sangat murka, membuang dia. Dan dia bertobat, diterima oleh Tuhan, dikembalikan lagi posisinya. Wow. Itulah Tuhan itu. Dan kalau engkau berbalik, misalnya kita berdosa dan kembali kepada firman Allah, sebab firman Allah, return to me, I will return to you. Berbalik kepadaku, kembali kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Itu Tuhan itu. Luar biasa. Yang terakhir adalah, jadi mau saya katakan, berikan kamar untuk dia memerintah dari hati. Yang ketiga, ikuti dan taati Tuhan, ya. Tidak peduli apapun harganya. Kenapa saya bilang tidak peduli apapun harganya? Sadrak, Mesak, Abednego harus menghadapi dapur apinya. Dia dimasukkan ke situ hanya karena mempertahankan imannya. Tetapi Tuhan mengizinkan tetap mereka mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Karena mereka melakukan firman Allah, mereka taat kepada firman Allah, dan mereka hidup sesuai dengan firman Allah. Tuhan izinkan semuanya terjadi agar kemuliaan Allah dinyatakan melalui mereka. Itu Anda bisa baca kisah itu dalam Daniel 3, khususnya ayat 16-17. Itu saya salut, kagum. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, tapi ketahuilah Tuhan Raja, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung buatan Raja. Bayangkan itu, diberikan kesempatan untuk hidup, karena dia merasa Nebukadnezar telah memberikan dia kedudukan walaupun atas permintaan si Daniel, tapi dilihat ini nggak mau taat, itu sangat membuat dia murka. Tapi kemudian Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi dalam kehidupan kita, seperti satu contoh itu si Daniel. Saya suka ini kalau menceritakan ke Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Karena apa? Saya kalau menceritakan ini, saya merasa dibangun terus menerus. Ya, kalau mereka mengingat kisah-kisah mereka, luar biasa lah. Jadi baca itu firman Allah berulang-ulang sampai dia mempengaruhi pemikiran kita, hati kita, hidup kita, iman kita, sehingga kita tidak perlu gentar menghadapi dunia. Dan sekalipun di tengah-tengah perjuangan yang sangat luar biasa, 120 menteri, 2 pejabat tinggi negara bersatu padu, kan 3 pejabat tinggi itu bersatu padu untuk menghancurkan reputasinya, karirnya. Tapi Tuhan sampai dia menghadapi apa yang dikatakan, bukan karena dia melakukan dosa, kejahatan, tidak, hanya karena dia sembahyang. Kadang-kadang negeri ini juga aneh. Orang mau sembahyang, orang mau ibadah, diganggu. Jadi dia anggap dosa itu bagi mereka, kejahatan. Kamu ilegal. Tidak sesuai dengan konstitusi. Yang tidak sesuai konstitusi, dia apa negara. Tapi aparat juga kadang-kadang berkong kali kong. Dan itu sudah kita alami. Tapi saya mengatakan, tetap belajar taat kepada Tuhan, supaya engkau melihat kebaikan daripada Tuhan. Melakukan firman Tuhan, menolong engkau bertumbuh. Jadi kalau kamu mau bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam ketaatan, tidak ada jalannya. Lakukan aja firman Tuhan. Lakukan. Baca, lakukan. Dengar, hayati, merenungkan, dan bagi juga, supaya orang lain juga dikuatkan. Mengapa saya terlibat dalam pelayanan melalui media ini? Sebenarnya saya nggak suka ini, ya, betul saya nggak suka. Apalagi saya tidak tahu banyak dengan hal ini. Saya hanya tinggal duduk berbicara. Yang kerja itu anak-anak saya, khususnya yang kecil ini. Ya,
saya tidak tahu banyak, tetapi saya mau katakan ketika Tuhan menyuruh, sementara saya waktu itu sudah katakan bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu. Kemudian saya bilang sama anak saya, coba itu daftar ke apa, mana tahu satu kali saya bisa. Ya, setelah berapa bulan dari pendaftaran itu, tiba-tiba ada orang menuntun saya, mengajar saya dari Jakarta melalui online, karena waktu itu kan semua online, ya. Diajar bagaimana menjadi pembicara, berdoa. Karena kan waktu yang singkat-singkat ini, jadi itu nggak bisa, kadang-kala kita gagal juga gitu, karena udah suka ngomong-ngomong gitu kan. Itu harus dikendalikan semua, ya. Kalau 15 menit gitu. Mengapa ini kembali naik? Ya. Ya Allah, ada yang bilang, Pak, kenapa 5 menit? Tetapi bukan karena itu. Kenapa cuma sebentar sekali? Ya, belum apa-apa udah selesai, dia bilang. Itu ada banyak juga bilang, loh Pak, kok 5 menit kok jadi sekian-kian, bisa apa? Saya katakan, karena kalau 5 menit tidak ada doa untuk orang sakit, tidak ada doa untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tapi ketika saya mendapat itu kembali, saya tetap melakukannya dan belajar taat sajalah, ya. Dan walaupun saya tidak suka, tetapi harinya saya jatuh cinta, ya. Dari tidak suka jadi jatuh cinta. Jadi walaupun kadangkala begitu luar biasa, kadangkala tidak ada inspirasi, berdoa pun sudah, tetapi kemudian ya itulah, ya, kita sudah tahu, kalau hamba-hamba Tuhan sudah tahu itu. Ada kadang tidak, tetapi ketika masuk saja 4 khotbah bisa jadi. Tapi kalau lagi tidak, aduh, mantap. Ya, jadi lakukanlah firman Allah itu supaya kita itu ketika kita melakukan firman Allah, kita menolong kita untuk bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami tertolong dengan melakukan firman Allah, dan kami bisa bertumbuh kepada Engkau dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka-mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan kepada mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa-Mu dan pertolongan mereka datang, mereka disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus, karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang menolong mereka, memberkati mereka di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang menghadapi persoalan, saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan Tuhan menolong mereka, biarkan Tuhan memberkati mereka. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka-mereka yang mengangkat tangan Tuhan, mereka datang untuk meminta pertolongan daripada Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjamah tangan mereka, menolong mereka, menggenggam tangan mereka, sehingga mereka tidak terpeleset, tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi mereka melakukan apa yang Kau kehendaki, sehingga pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Kau berikan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat kasih-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat malam. Selamat kita beristirahat, dan jangan lupa untuk membaca firman Allah dan berdoa. Mantap, mantap, mantap.